Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Mabadi Fiqih Juz 2. Kali ini kita akan membahas tentang sunnah wudu. Kam iku pira sunanul wudu'i utawi pira-pira sunai wudu. Berapa sunah wudu? Sunanuhu utawi pira-pira sunai wudu iku kasiratun kang akeh. Sunah wudu ada banyak. Minha iku setengah sangking kasiroh at-tasmiyatu utawi maca basmalah. Di antaranya yaitu 1. Membaca basmalah. Karena setiap kebaikan agar tidak terputus keberkahannya, maka harus diawali dengan membaca basmalah. Wa ghuslul kaffaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake al kaffain al inaa ing wadah. Nomor 2, membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telapak tangan dan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela kuku, agar nantinya air yang kita buat untuk berwudu terhindar dari kotoran-kotoran yang dapat merubah sifatnya air. Wasiwaku lan siwakan. Yang nomor 3 sunahnya wudu yaitu bersiwak. Yang paling utama yaitu menggunakan kayu arok. Jika tidak ada kayu arok, maka boleh menggunakan sikat gigi. Tujuannya untuk menghilangkan bau mulut. Karena bau mulut kita selain mengganggu jamaah yang lainnya, itu juga menyakiti para malaikat yang menyaksikan kita sholat. Wal mabmadatu lan kekemu. Nomor 4 sunahnya wudu yaitu berkumur. Caranya mengambil air kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diputar-putar atau dikocok-kocok
untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigi. Wal istinsyaqu lan nyesep banyu marang irung. Nomor 5, menghirup air ke dalam hidung. Yaitu caranya airnya dihirup atau disedot, dimasukkan ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi seperti orang mengeluarkan ingus atau sisi. Manfaat istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung adalah untuk membantu udara agar lebih mudah naik ke otak. Wa mashu jami'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah. Yang nomor 6, sunahnya wudu mengusap semua kepala atau rambut. Caranya dengan membasahi kedua telapak tangan, kemudian diusapkan secara merata pada kepala. Wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro. Rupane warihima jabani udhunain wa batiniha lan jerone udhunain. Nomor 7, mengusap kedua telinga, baik yang luar dan dalamnya telinga. Caranya yaitu jari telunjuk diputar-putar pada sela-sela bagian dalam telinga, dan ibu jari digunakan untuk mengusap bagian luar atau bagian belakang telinga. Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al kasifati kang ketel. Nomor 8, menyela-nyela jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal itu yang bagaimana? Yaitu jika kita melihat jenggot kita dengan jarak yang sedang, yaitu sekitar 50 cm, jika bagian kulit yang ditumbuhi jenggot itu masih terlihat, maka itu belum bisa dianggap tebal. Jika bagian kulit yang ditumbuhi jenggot itu sudah tidak terlihat, maka itu berarti disebut dengan jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira derijine tangan loro, warijlaini lan sikil loro. Nomor 9, menyela-nyela jari-jari kaki dan tangan. Cara menyela-nyelai jari tangan yaitu jari-jari tangan yang kanan disela-selakan pada jari-jari tangan yang kiri, dan cara menyela-nyelainya lewat punggungnya telapak tangan, karena kalau melalui depannya telapak tangan hukumnya makruh. Dan cara menyela-nyelai jari-jari kaki yaitu ketika membasuh kaki, jari kelingking tangan digunakan untuk menyela-nyelai jari-jari kaki. Wa taqdimul yumna
lan dinginake anggota kang tengen alal yusra ngerekake anggota kang kiwa. Nomor 10, mendahulukan anggota wudhu yang kanan sebelum anggota yang kiri, yaitu ketika membasuh kedua tangan yang didahulukan adalah tangan yang kanan, dan ketika membasuh kaki yang didahulukan kaki yang kanan. Bagaimana hukumnya jika membasuh anggota yang kiri dulu? Hukumnya adalah makruh, tetapi wudhunya tetap sah. Wat taslisu lan kaping teloni wasuwan. Nomor 11, meniga kalikan basuhan atau usapan. Sunahnya meniga kalikan basuhan ini dilakukan ketika persediaan air banyak atau kita tidak khawatir ketinggalan jamaah. Jika persediaan air ini sedikit sehingga tidak cukup untuk meniga kalikan basuhan, malah diwajibkan melakukan basuhan atau usapan satu kali saja, atau ketika kita khawatir terlambat jamaah itu juga membasuh cukup satu kali saja. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Nomor 12, sunahnya wudhu berturut-turut. Apa yang dimaksud berturut-turut itu? Yaitu ketika kita membasuh anggota yang satunya, kemudian membasuh anggota yang selanjutnya sebelum kering air pada anggota yang satunya tadi. Contohnya ketika kita membasuh wajah, kemudian langsung diteruskan membasuh anggota yang selanjutnya, yaitu membasuh tangan sebelum bekas air wudhu yang pada wajah tersebut mengering atau menguap. Bagaimana jika kita melakukan wudhu tidak mualah? Contohnya ketika kita membasuh wajah dan air yang ada di wajah ini sudah mengering, baru kita membasuh kedua tangan, itu hukumnya makruh, tetapi wudhunya tetap sah selama tidak ada perkara yang membatalkan wudhu. Wad du'a'u lan donga ba'dahu ing dalem sakwise wudhu. Yang nomor 13 yaitu berdoa setelah berwudhu, yaitu dengan cara menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, terus membaca doa. Doanya yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.